Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang teorema nilai antara. Teorema nilai antara berbunyi, misalkan f itu fungsi yang terdefinisi pada selang tutup AB, dan misalkan W adalah bilangan yang terletak di antara FA dan FB. Jika f kontinu pada selang tutup AB, maka terdapat paling sedikit sebuah bilangan C di antara A dan B sehingga FC sama dengan W. Perhatikan gambar di sini, ini ada selang A, ada selang B, selang tutup A dan B ya. Terus ini ada fungsi F. Jelas bahwa fungsi F ini fungsi yang kontinu, dia nyambung terus, fungsi kontinu ya, grafiknya nyambung terus. Terus pasti di sini ada FA, ini FA, FA-nya ini, kemudian ini FB, FB-nya di sini. Dan di antara FA dan FB ini ada W. Pasti ada W, maka pasti ada suatu bilangan C di antara A dan B, ini C-nya di antara A dan B, sehingga FC sama dengan W. Ya, itu. Itu maksudnya teorema nilai antara. Kalau di gambar ini fungsinya tidak kontinu. Ini FA, ini FB, dia nggak kontinu karena di sini terputus ya. Di antara FA dan FB ini ada W, tapi kita nggak bisa menemukan C ya di situ sehingga FC sama dengan W. Contoh ini ya, gunakan teorema nilai antara untuk memperlihatkan bahwa persamaan X cos X sama dengan 0 itu mempunyai penyelesaian di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan Pi per 2. Fungsi X cos X itu jelas dia fungsi yang kontinu. Ya, fungsi trigonometri cos X itu fungsi yang kontinu dimanapun. Dan X itu polinom, dia juga fungsi yang kontinu. Maka fungsi kontinu dikalikan dengan fungsi kontinu, kontinu dimanapun. Ini X kontinu dimanapun, jadi dia kontinu dimanapun, X cos X. Terus, untuk memperlihatkan bahwa dia punya penyelesaian, maka kita bisa menggunakan teorema nilai antara. Bahwa kalau gambarnya, misalnya ini gambarnya ya, coba diperhatikan. Kalau di situ kita bisa menunjukkan, kita ambil selangnya berapapun bebas yang kita ambil, tapi di situ katakanlah selangnya A, B. Di situ FA negatif, FB-nya positif, atau sebaliknya FA-nya yang positif, FB-nya yang negatif. Pasti di situ kita akan menemukan suatu titik C ini sehingga FC itu sama dengan 0. Nah, itu yang kita sebut sebagai penyelesaian. Ya, itu yang kita sebut penyelesaian. Jadi, kalau gitu logikanya kita harus mencari selang tutup AB, berapakah A-nya, berapakah B-nya, sehingga nanti FA-nya atau FB-nya yang salah satu negatif dan salah satunya positif. Nah, kita coba kita pilih selang 0 sampai pi per 2 ya. F0 itu berarti 0 kurangi cos 0, yaitu negatif 1. Negatif 1 itu kan kurang dari 0. Dan F pi per 2 sama dengan pi per 2 min cos pi per 2. Cos pi per 2 adalah 0. Berarti ini sama dengan pi per 2. Maka ini berarti positif. Karena kita sudah menemukan F0 negatif dan Fp per 2 itu positif, maka kita bisa tentukan selangnya adalah 0 sampai pi per 2. Sehingga di sini pasti ada C sehingga FC sama dengan 0. Ya, dengan teorema nilai antara. Pasti ada W-nya itu terletak di antara FA dan FB, ini FA, ini FB, ini W-nya, sehingga FC itu sama dengan W. Itu kan bunyinya teorema antara kan? Nah, di sini tadi fx jelas kontinu sudah saya jelaskan, maka menurut teorema nilai antara,
pasti ada W di antara F0 dan FP per 2. Misalkan W-nya itu kita pilih 0, ya, maka jelas bahwa 0 itu lebih dari F0, F0 itu min 1, dan 0 itu kurang dari FP per 2. FP per 2 adalah Pi per 2. Sehingga pasti ada C di antara 0 dan Pi per 2, sehingga FC sama dengan 0. Jadi jelas bahwa pasti ini punya penyelesaian. Itu menggunakan teorema nilai antara, tapi kita nggak menentukan berapa penyelesaiannya, kita hanya menunjukkan bahwa pasti dia punya penyelesaian, itu aja. Contoh, ini diketahui fx sama dengan 10x pangkat 4 min 7x pangkat 3 min 2. Selidiki apakah f mempunyai akar. F mempunyai akar kalau suatu fungsi punya akar kalau fc itu sama dengan 0. Jadi c-nya itu adalah akar dari f. Jelas fungsi ini fungsi yang kontinu dimanapun, karena f ini fungsi polinom. Fungsi polinom itu kontinu dimanapun. Terus kita cek, coba misalnya di sini selangnya kan nggak ditentukan. Selangnya nggak ditentukan, nah kita buat sendiri selangnya. Kalau ada suatu bilangan FA itu negatif, FB itu positif, pasti ada suatu fungsi FC sehingga FC itu sama dengan 0, ya. Seperti gambar di sini tadi, ini negatif, FA negatif, FB-nya positif, pasti ada C sehingga FC itu sama dengan 0. Itu namanya akar. Nah, ini akarnya, kalau ini akarnya di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus mencari, kalau ini selangnya ditentukan, tapi kalau ini selangnya nggak ditentukan, maka kita tentukan sendiri A-nya berapa, B-nya berapa, sehingga nanti FA-nya itu negatif, FB-nya itu positif, atau sebaliknya, gitu ya. Dan di sini kita coba masukkan 0. Kalau 0 dimasukkan, maka F0-nya adalah min 2, ya kan. Kalau kita coba X-nya 1, maka F1 menjadi 10 kurang 7 kurang 2, yaitu 1. Nah, ini berarti FI-nya sudah negatif, FB-nya positif. Maka pasti ada suatu bilangan C di sini, sehingga FC sama dengan 0. Kan pasti gitu, karena ini dipenuhi. Jadi, pasti ada W-nya itu sama dengan 0, sehingga F0 ada W-nya itu sama dengan 0 yang terletak di antara F0 dan F1. Sehingga FC itu sama dengan W, yaitu FC sama dengan 0. Dan akhirnya, ini yang berarti fungsi F paling sedikit mempunyai satu akar. Itu menggunakan teorema nilai antara. Ada kepastian. Nah, tinggal akarnya yang kita cari. Di sini pertanyaannya hanya menunjukkan untuk menyelidiki bahwa F itu memang punya akar. Nah, cara menunjukkannya kita seperti ini. Kita tunjukkan bahwa fungsinya F kontinu dan ada W di antara FA dan FB, sehingga FC itu sama dengan W. Tapi mencari akarnya bukan untuk pertanyaan masuk dari pertanyaan ini, ya. Itu tentang teorema nilai antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.